يا الله Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gajah Muslim Badrul Zaman. Saya calon peserta OPO perwakilan dari Pondok Pesantren Guru Huda Rancapetir, Karangmekar, Kecamatan Karangunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana pondok pesantren ini sekarang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rahmat. Pondok pesantren ini dulunya dirintis oleh Al-Mukarram Kiai Istighfari pada tahun 1991, di mana pondok pesantren ini sudah dipimpin oleh ayahanda saya, yaitu Kiai Haji Muhammad Rahmat. Mulai ada berdatangan santri dari luar kampung halaman, itu dari luar kota. Akhirnya dari hari ke hari santri bertambah. Mudah-mudahan pondok pesantren Guru Huda ini akan selalu ada dan barokah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adapun program kurikulum yang diberlakukan di pondok pesantren ini yang menggunakan sistem salaf. Adapun produk ataupun bisnis usaha yang kami jalankan di pondok pesantren ini fokus pada makanan dan cemilan. Untuk saat ini kita sedang menjalankan itu sambal kemasan yang disebut dengan santapan doer sambal watados dengan tagline tuang raw setiap waktos. Nah, kenapa kami memilih produk sambal? Karena sebagaimana kita ketahui, yang namanya sambal itu sudah menjadi kebutuhan makanannya sebagai pelengkap makanan. Dan kenapa pilih sambal? Karena saya kira pangsa pasarnya cukup luas. Hampir semua orang senang dengan sambal. Sehingga target pasar daripada produk ini ya diutamakan itu perempuan sekitar usia 17 tahun sampai 40 tahun. Ya, karena kalau suami kenapa gak dibawa, tidak dijadikan target pasar ya karena kalau istrinya beli pasti suaminya juga mencicipi, seperti itu logikanya mungkin. Nah, di sini kami membuat merek Watados ya. Kenapa? Karena kami kira Watados itu sesuatu yang unik. Dalam arti Watados itu kalau istilah anak zaman sekarang itu wajah tanpa dosa. Artinya apa? Ini berkaitan dengan tagline tuang raw. Harapannya bahwa orang yang makan dengan sambal ini, dengan pelengkap sambal ini, dia akan Watados, wajah tanpa dosa. Nambah lagi saking anaknya tuang raw setiap waktu itu maksudnya. Mudah-mudahan ini menjadi doa ya sehingga produk ini bisa diterima oleh masyarakat luas sebagai pelengkap makanan yang tentunya kami juga menawarkan nilai-nilai seperti higienis di sini, dari mulai proses pembuatannya, kemasannya juga di sini pakai pakai seal ya. Ada bacanya do not accept if seal is broken. Jangan diterima jika sealnya jika plastiknya sudah rusak. Nah, ini untuk menjaga kualitas dan juga ini praktis dibawa kemana-mana sehingga saya rasa bisnis ini layak untuk dijalankan dan untuk dikembangkan. Adapun cara bagaimana kami menjangkau pelanggan ataupun calon konsumen, cara yang sudah kami jalankan yaitu diantaranya kami masih melakukannya secara penjualan manual, masih berupa personal selling. Kami jual kepada orang-orang yang kami kenal melalui WhatsApp dan sosial media lainnya, tapi belum menggunakan ilmu internet marketing sebagaimana yang seharusnya gitu ya. Dan rencananya kedepannya agar bisnis ini bisa bertahan dan bisa lebih maju berkembang lagi dengan pesat, kami sudah menyiapkan beberapa strategi khususnya untuk membuat bisnis ini bertahan dan bisa maju, bisa berkembang. Pertama mungkin strategi ini berkaitan dengan strategi produksi.
Di dalam produksinya masih banyak hal yang harus diperbaiki, misalnya dari proses pengolahannya, proses pengemasan. Saat ini ya kami masih melakukannya secara manual. Kedepannya harapannya proses pengemasan bisa lebih baik lagi, proses pengolahan bisa lebih baik lagi, sehingga menghasilkan kualitas produk yang lebih baik lagi. Juga kami juga akan melakukan inovasi, karena inovasi itu suatu kebutuhan dalam bidang usaha apapun. Tanpa inovasi apapun itu akan kalah bersaing, sehingga kalau kita mau ingin berkembang dan maju, maka syaratnya adalah inovasi. Lakukan inovasi secara terus-menerus. Inovasi yang kami akan lakukan diantaranya ya varian produk. Mungkin kalau saat ini masih terbatas pada sambal teri, sambal ikan, dan sambal pete. Dan kedepannya insya Allah kami akan mengembangkan produk variannya. Ada sambal terong, sambal udang, dan lain sebagainya. Juga inovasi dalam kemasan produk, di mana saat ini masih tersedia satu kemasan saja, satu jenis kemasan. Kedepannya insya Allah kami akan mengemas produk ini dengan kemasan yang variatif. Strategi pemasaran, saluran distribusi, rencananya kedepannya akan memasang iklan di sosial media dengan iklan yang berbayar ya secara profesional, karena ya saya pelajari ternyata hal itu bisa menghasilkan penjualan yang efektif gitu ya, misalnya di Instagram, di Facebook, dan juga bekerjasama dengan para pakar IT untuk membuat web ataupun toko online agar mudah untuk pemesanan, dan juga agar bisa mendapatkan pelanggan secara tertarget dengan menggunakan ya teknik SEO, search engine optimization, atau lain sebagainya. Terus untuk saluran distribusi juga rencananya kedepannya akan jualan keliling ya. Ya nanti siapapun yang mau jualnya nanti ikut menjual ataupun kerjasama dengan tukang sayur keliling, dan juga merekrut reseller yang bersedia untuk menjual dengan mendapatkan keuntungan sebagian dari persentase dari keuntungan usaha ini. Selanjutnya juga ada strategi SDM, sumber daya manusia atau tim yang menjalankan usaha ini. Karena kalau kita tingkatkan kualitas sumber daya manusianya, pasti insya Allah hasilnya juga akan meningkat. Makanya kami berencana untuk mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan produk sambal kemasan, karena saya lihat di internet ada banyak sekali lembaga-lembaga kursus atau lembaga profesional yang menawarkan pelatihan pengemasan ataupun pelatihan sambal kemasan itu. Juga berkaitan dengan keuangan, kami juga kedepannya ingin melakukan pembukuan keuangan secara profesional, karena saat ini kami masih melakukannya secara ala kadarnya ya, misalnya hanya pemasukan, pengeluaran, tapi kedepannya kami ingin melakukan pembukuan sebagaimana perusahaan secara profesional. Makanya kami berharap nanti kalau bisa mengikuti audisi OPOP ini, kami mendapatkan bimbingan dari para pembimbing agar bisa melakukan pembukuan keuangan secara profesional. Tidak lupa juga kami juga melihat tentang perizinannya, mempertimbangkan perizinan, karena kita berada di negara Indonesia ya, sehingga kita harus mematuhi peraturan yang ditetapkan terkait dengan bidang usaha apapun yang kita jalankan. Alhamdulillah untuk saat ini kami sudah mendapatkan izin yang terkecil dari izin dari RT RW setempat, juga izin surat keterangan usaha dari desa setempat. Dan alhamdulillah ketika kemarin saya mengikuti pelatihan di PLUT Kabupaten Tasikmalaya, kami juga bisa mengurus izin UMKM dan izin NIB, nomor induk berusaha OSS gitu ya. Dan kedepannya kami berharap bisa mengurus perizinan lebih lengkap lagi. Rencananya akan melakukan kerjasama dengan konsultan di PLUT Kabupaten Tasikmalaya, dan kami sudah membicarakannya dengan salah satu dari mereka ya, untuk mengurus tentang surat izin PIRT, BPOM, halal MUI dan lain sebagainya, di perizinan lainnya yang sekiranya dibutuhkan. Selain itu kami juga
kedepannya rencananya mengembangkan produknya bukan hanya sambal saja, tapi makanan-makanan serupa yang bisa dikemas dengan kemasan serupa ataupun dengan kemasan yang seperti ini yang bisa tahan lama gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya jenis produknya juga bertambah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apapun yang kita jalankan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.